Halo sobat, selamat datang kembali di PPK Podcast Punyo. Punya apa? Kito. Serasa banyak gitu penonton di studio ya. Nih senang sekali kita dapat kembali menyapa sobat. Apa kabar? Sehat-sehat terus ya. Semoga yang sakit selalu diberikan kesehatan supaya aktivitasnya lancar lagi, terutama anak-anak muda zaman sekarang nih. Ya, semoga aktivitas-aktivitasnya lancar dan apapun yang ingin dikerjakan dalam hal yang positif itu juga bisa menuai keberhasilan sehingga juga bisa membanggakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ngomong masalah membanggakan, ini juga ada salah satu anak muda Jambi hebat yang kita undang di podcast Punyo Kito dan nanti juga akan bercerita apa saja sih kiprahnya sebagai anak muda yang memang sudah banyak sekali prestasi yang sudah diraihnya. Selanjutnya juga beliau ini ternyata juga memiliki satu usaha yang dirintis sama teman-temannya. Wah, keren banget ya. Waktu mahasiswa udah ngerintis usaha, udah tamat, udah ada usaha, nggak payah cari kerja lagi. Tapi ternyata dia lolos CPNS loh guys. Nanti kita coba tanya apa saja pengalaman-pengalaman seru yang sudah ia jalankan dan juga sudah ia usahakan. Kita sudah bersama Fernando. Halo Nando. Halo, ya. Nando ya. Nando. Siap. Nando sehat Nando? Sehat. Kabarnya kemarin kita mau ngundang kalau nggak salah 3 hari yang lalu. Nando kabarnya masuk rumah sakit. Iya, karena kurang fit juga karena lagi banyak kegiatan. Oke. Sekarang udah better atau Udah gimana? better, tapi ya harus menjalani kegiatan rutinitas lagi kan. Oke, saya lihat matanya agak masih merah gitu ya. Ya benar. Tapi tetap semangat, Semangat, ya. Ini berarti kemarin gara-gara kecapean. Iya benar. Padat banget kegiatan sampai lupa untuk mungkin mengkonsumsi vitamin atau kurang gimana lebih gitu ya. Alhamdulillah. Kurang tidur juga. Iya, pastinya kurang tidur. Tapi nggak enak banget ya kalau sakit ya. Kalau sakit tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi seperti Nando yang aktif banget. Tiba-tiba sakit, diam di rumah, itu bingung mau ngapain pasti ya? Iya, bingung mau ngapain. Tapi tetap by online sih, tetap ngerjain kerjaannya. Tapi tetap dari rumah ya? Iya, tetap nge-zoom sama teman-teman yang lain. Tapi secara secara pergaulan mungkin lebih sukanya di luar kali ya? Iya, lebih ekstrovert sih kayaknya. Lebih ekstrovert ya? Bener. Oke, siap. Nando ini adalah founder dari komunitas debat yang ada di Jambi. Iya, benar. Betul ya? Tapi sebelum kita bahas komunitas debatnya, saya mau tanya dulu aktivitasnya apa nih Nando? Kalau sebelum 5 hari ini saya masih kerja di salah satu korporasi anak perusahaan Jepang, Itochu Corporation, PT Aneka Bumi Pratama yang ada di Pemayung. Ya ekspor karet untuk ke luar negeri, tapi karena alhamdulillah kemarin diterima CPNS, jadi ya saya resign dari pekerjaan dan ya sekarang lagi ngerjain side job kayak ngelatih debat, ngejuri debat, ya seperti itu. Udah lama kamu kerja di situ? Kurang lebih around 1 tahunan lah. 1 tahun, berarti tamat dari kuliah atau pas kuliah juga langsung kerja? Enggak, tamat dari kuliah sempat ke Bandung sebentar, kerja di Bandung, terus baru masuk ke situ. Oke, siap. Berarti after ini ya, after tamat ya? Iya, kurang lebih after tamat langsung kamu kerja. Iya, berarti nggak ada yang kosong dong waktu kamu? Iya, disempat-sempatin kalau misalkan ada yang kosong buat istirahatnya. Oke, siap. Nah, sekarang udah lulus CPNS nih ternyata. Alhamdulillah. Boleh tahu nggak di mana lulusnya? Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Oh, keren. 5 tahun lagi ya, insya Allah ya. Nanti Nando akan bekerja dan kita juga insya Allah akan bertemu sama Nando. Siap. Oke, berarti aktivitas kamu sekarang tinggal nunggu nih ya. Tinggal nunggu. Terus juga kamu ngelatihin debat ya, anak-anak SMA itu kuliah nih. Kuliah, SMA, SMK, MAN dan semuanya lah. Oke, kamu berarti suka debat ya? Iya, alhamdulillah dari SMA juga udah ikut kompetisi debat. Kalau suka debat tuh sebenarnya nggak suka, tapi suka ikut kompetisi debat. Suka ikut kompetisi debat. Iya. Pasti kan di latar belakangnya juga karena suka ngomong. Iya, mungkin karena terbiasa ikut kompetisi jadinya bisa ngomong, bukan bisa ngomong dulu baru ikut debat. Nah, awalnya gimana ceritanya kamu bisa terjun ke dunia debat ini? Sebenarnya itu dari SMA dulu, ada namanya Lomba Debat Bahasa Indonesia, itu under Puspresnas Kementerian Pendidikan. Jadi setiap sekolah itu harus ngirimi perwakilannya. Dan kebetulan waktu di kelas 10 atau kelas 1 SMA ya guru bahasa saya narik saya buat join LDBI. Yang pertimbangannya apa narik kamu? Ya, pasti kan ada yang dilihat dulu nih mungkin dalam proses pembelajaran atau mungkin ketika kamu berbicara dengan orang atau gimana? Jadi dulu ada namanya classmate atau classmating yang dimana ada jeda setiap ujian setiap semester ya? Ya, sebelum terima lapor ada classmating dan salah satu cabang lombanya tuh debate.
Nah, kebetulan wali kelas saya tuh milih random aja yang belum dapat ikut debate. Nah, dari situlah guru saya yang membina debat, kebetulan saya juara di situ, langsung ditarik gitu, dicomot gitu. Jadi belum tahu basicnya, ya mungkin beliau lah yang bisa menilai kenapa mau bisa menarik saya. First time kamu nyobain debat gimana? Ya sebenarnya cukup bingung karena nggak ada pelatih, nggak ada sama sekali itu, jadi otodidak. Ya belajar di YouTube. Ya belajar sendiri, ya mungkin emang udah garis tangannya dan ditakdirkan juga untuk fokus di situ. Oke, mungkin ada upaya-upaya yang udah kamu lakukan ya untuk biar kamu terbiasa dengan debate ini. Nah, apa upaya-upaya tadi supaya kamu tuh juga muncul percaya diri kamu ketika kamu tampil, dan tadi kan sudah membuktikan juga bahwa kamu juara 1 loh. Ya, berarti di situ ada pertimbangan juga dari dewan juri bahwa kamu layak untuk juara 1. Nah, apa upaya-upaya tadi? Kalau untuk di SMA sendiri sih, karena emang basicnya masih ya latihannya otodidak atau latihannya sendiri, ya saya punya mindset kalau udah terjun di satu dunia atau kompetisi itu, ya saya pengen jadi yang terbaik. Jadi saya emang benar concern dengan satu hal, yang pada akhirnya saya mengusahakan segala hal. Misalkan ya ketika misalkan orang-orang malamnya itu tidur istirahat, saya emang nontonin video YouTube debat nasional satu-satu. Kadang anak SMA di Jambi mungkin nggak tahu beberapa kata-kata yang memang sesuai KBBI dan segala macam, ya saya tulisin satu-satu, saya cari artinya sesuai dengan jurnal dan segala macam, ya saya research itu karena ya emang interest saya pengen jadi yang terbaik di satu kompetisi itu. Berarti fokus ya? Iya, fokus. Berarti ketika kamu fokus, memang benar-benar kamu pengen capai dan kamu harus mendapatkan sesuatu ataupun goals dari kefokusan kamu tadi. Iya, benar. Oke, siap. Kalau kita ngomongin masalah debat ini berarti nggak jauh-jauh dari pro dan kontra ya? Iya, benar, pro dan kontra. Kalau kemarin kamu debatnya waktu SMA tentang apa? Kalau waktu SMA itu tentang, ya masih mosi-mosi yang untuk anak SMA tuh, misalkan sekolah boleh mewajibkan pekerjaan rumah atau enggak, PR dan segala macam, ataupun misalkan. Nah, ini menarik nih, satu pertanyaan ya. Langsung gak apa-apa ya, gak apa ya. Boleh. Sekarang kan lagi lagi tengah diperbincangkan tuh, apalagi juga banyak di media sosial tentang perpisahan sekolah SMA. Nah, betul. Menurut kamu perpisahan itu penting atau enggak? Ini berisik banget nanti dia nelponnya. Lagi debat ya, bentar ya. Nah, perpisahan itu menurut kamu boleh atau enggak? Kamu pro atau kontra dengan perpisahan sekolah? Kalau saya sendiri sih sebenarnya pro sama perpisahan sekolah, tapi perlu dikarakterisasi lagi bentuk perpisahannya seperti apa. Mungkin kalau misalkan kita karakterisasi ataupun punya normalisasi perpisahan yang tidak memberatkan, ataupun perpisahan yang memang tujuannya untuk ya ini perpisahan, kita akan ada kegiatan-kegiatan acara yang sifatnya kekeluargaan, ya pastinya saya akan setuju itu. Tapi pada akhirnya kalau misalkan kita mengkarakterisasi perpisahannya dalam bentuk harus mewah, harus menekan semua orang itu membayar yang sama, bahkan ratusan, bahkan ada yang influence jutaan, itu saya rasa ya nggak bisa dinormalisasi hal-hal tersebut. Tapi gimana dengan kebiasaan anak-anak muda sekarang yang FOMO gitu, ketika melihat mungkin sekolah lain lebih wah tapi di sekolah dia itu biasa aja, tapi mereka tuh ngerasanya pengen sama wahnya juga kayak sekolah lain, gimana tuh? Iya, yang pastinya kalau misalkan kayak gitu, saya selalu nanami mindset kalau misalkan kita punya value atau penilai, ya kita nggak bisa cuman lihat dari luarnya aja. Misalkan kalau misalkan sekolah A nih punya perpisahannya mewah dan nggak semewah sekolah kita ya, tapi which is kita bisa mikirin ya mungkin value kita juga bisa lebih tinggi dari mereka, bukan hanya cuma di faktor perpisahan dan segala macamnya. Jadi FOMO kayak bukan gitu, karena kemewahan saja bukan gitu. karena kemewahan saja. Tapi kita nggak perlu insecure masalah perpisahan dan segala macamnya kalau kita punya nilai sendiri di diri kita sendiri. Berarti kamu bisa mengatakan bahwa harus menciptakan value bagaimana benar. Kenangan manis tadi tercipta dalam sebuah acara perpisahan yang memang tidak harus mewah. Benar. Berarti kamu pro perpisahan itu ada, tapi dengan yang sewajarnya. Iya, kayak gitu juga di debat, perlu ada karakterisasinya. Siap. Tepuk tangan guys ya, luar biasa. Pagi-pagi kita udah debat nih ya. Berarti kita tinggalkan yang tadi masalah perpisahan. Setelah tadi di SMA kamu berhasil untuk menjadi juara debat, akhirnya di kuliah kebawa nih. Iya, di kuliah kebawa dan rupanya kompetisinya tuh emang extends di kuliah juga ada, namanya kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Tapi bagaimana kamu membawa diri kamu, memperkenalkan diri kamu di
sebagai mahasiswa yang bisa berpotensi dan juga memiliki kemampuan untuk berdebat di pihak kampus? Ya, karena saya udah punya mungkin achievement ataupun basic di sekolah menengah atas atau SMA. Jadi ya saya memang waktu masuk kuliah emang interestnya pengen cari rumah ataupun UKM ataupun tempat yang bisa untuk memperpanjang ataupun mempertebal keilmuan mengakomodir saya. juga mengakomodir keilmuan saya di debate. Dan alhamdulillah waktu itu teman-teman yang kakak tingkat saya di organisasi debat itu emang udah kompetitor saya sejak dari SMA kebetulan. Udah notice kamu juga kali ya? Itu tuh kemarin tuh yang pernah ngelawan kita di debat tuh. Iya benar, waktu gitu SMA kayak gitu. Jadi kita udah kenal dari SMA. Berarti sebelumnya memang sudah dikenal sama kakak-kakak tingkat sehingga ya mudah jalannya. Iya benar. Karena relasi tadi ya. Iya benar. Tapi sebenarnya ketika kamu debat itu kan otomatis itu adalah kompetitor kita. Yes. Ya. Tapi di luar debat kita harus menjadikan itu sebagai relasi, betul nggak? Iya, sebagai relasi dan sebagai teman belajar. Maupun itu kamu rasa mungkin prestasinya di bawah kamu atau di atas kamu. Jadi semua orang itu bisa jadi tempat belajar kita. Oke, siap. Dan tadi juga membuktikan bahwa dari teman-teman yang memang sebelumnya kompetitor kita itu membukakan jalan kita juga agar juga bisa mengakomodir kemampuan yang kita punya ya. Oke, berarti kamu di kampus kamu udah coba untuk ikut masuk dalam komunitas debat yang ada di kampus UKM seperti itu. Lalu kamu memberanikan diri juga untuk ikut kompetisi. Nah, kompetisi pertama yang kamu ikuti pada saat kamu kuliah itu apa? Kebetulan kompetisi pertama itu diadain Unjalover namanya. Itu kompetisi debat hukum tingkat nasional. Ya, itu yang pertama kali dan alhamdulillah langsung juara 3 nasional. Wih, keren. Juara 3 nasional, guys. Kamu sendirian atau ada beberapa tim? Kebetulan kalau debat hukum ada tim. Satu timnya 3 orang. 3 orang ya. Cewek semua, cewek atau cowok semua? Waktu itu 2 cowok, 1 cewek. Oke, kalau kemarin membahas temanya tentang apa? Nah, kalau misalkan di debate sendiri itu ada jenis-jenisnya. Kalau misalkan yang di hukum itu spesifik, misalkan debat hukum yang memang ngomongin tentang regulasi, peraturan. Kita kemarin kebetulan ngomongin tentang baru masuk COVID kan, 2019 akhir-akhir itu kan. 2020 awal ya? Iya, 2019 akhir kan udah di Wuhan dan segala macamnya. Internasional. Jadi kita debatnya tentang legalitas vaksin COVID dan seperti itulah pokoknya. Lebih spesifik matternya kayak tentang hukum kalau di debat hukum gitu. Kalau di debat bahasa Indonesia ya subsnya lebih general, bisa sampai ngomongin perang Israel Palestina atau ngomongin tentang World Bank, IMF dan lain-lain. Lebih luas lagi luas tapi kalau hukum ini spesifik ya. Kalau iya. Kemarin kamu terkait dengan regulasi vaksin COVID-19. Iya benar. Oke. Memang sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan ketika kita mau ikut lomba debat seperti itu dan supaya kita juga bisa satu pemikiran nih, karena kan satu tim itu kan ada 3 orang. Nah, supaya sinkron 3-3-nya ini yang memang benar-benar sesuai dengan harapan kita bersama itu apa yang dilakukan? Yang pertama pastinya ya persiapan. Kalau misalkan kita ikut lomba kompetisi debat hukum, itu kan emosinya itu dipersiapkan atau dikasih duluan, misalkan 1 minggu sebelum lomba debat. Jadi kita benar-benar nggak langsung on the spot gitu ya? Nah, kalau lomba debat bahasa itu langsung on the spot, 30 menit sebelum bertanding baru dikasih mosinya. Nah, itu perbedaannya. Kalau di debat hukum persiapannya kita sampai riset 1 minggu ya? 1 minggu itu bukan hanya jurnal, tapi kita nanya guru besar kita, rektor kita, bahkan kita bakalan juga tanya ke lembaga yang terkait ataupun instansi sampai ke kementerian. Jadi emang datanya itu ataupun ilmiah ataupun regulasinya itu kita benar-benar analisis dengan dicari sampai dengan akar-akarnya, hukumnya seperti apa, hukumnya bagaimana, keadaan sosiologisnya kayak gimana, secara yuridisnya kayak gimana, filosofisnya gimana, banyak banget yang dicari. Tapi ada kendala nggak selama kalian melewati proses tadi? Kalau kendala sebenarnya banyak banget tuh mosi yang nggak sesuai ataupun tema perdebatan itu yang nggak sesuai dengan prinsip-prinsip dari nilai kita yang kita anut. Misalkan kita misalkan nggak mendukung, misalkan kita pengen mendukung hukuman mati, tapi di sisi lain kita harus menyetujui kita tidak mendukung hukuman mati dan segala macam. Jadi kan kadang berbentrokan kan, kita nggak bisa milih kita mau pro atau kontra. Kadang kita dipaksakan untuk di posisi
yang tidak sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Oke. Itu sih Nggak bisa netral ya. Nggak bisa netral, iya benar. Jadi kita harus pilih salah satu. Iya, melawan keyakinan kita sendiri ketika debat kan kalau mau menang. Kan. Tapi kan harus diperkuat juga kan. Harus diperkuat juga. Dengan apa tadi analisis yang sudah kalian buat, terus juga riset-riset yang sudah kalian lakukan gitu. Itu memang penting sekali penting ya. Banget ya. Nah ini apa ya, satu hal yang memang harus diperhatikan ketika debat itu, kita nggak bisa menjadi orang yang netral. Iya benar. Jadi salah satunya kita harus memilih ya seperti apa, dan nanti juga akan menjadi pertimbangan juri juga. Iya, nggak boleh abu-abu kalau kata juri itu kan. Iya betul. Jadi selama ini itulah yang kalian lakukan terus ya, berarti ketika mau kompetisi ya. Iya benar. Berarti tadi adalah kompetisi pertama yang diikuti, debat di bidang hukum. Dan alhamdulillah mendapatkan juara 3 secara nasional. Oke, kalau kamu melihat teman-teman yang juara 2 dan juara 1 gimana? Waktu itu yang juara 2 dan 1 itu dari Andalas, yang dimana mereka tuh emang udah semester 4 atau semester 6. Jadi ya memang mungkin pengetahuan hukum ataupun analisis hukumnya emang jauh lebih tinggi, jam terbangnya juga. Kalian semester berapa? Semester 1. Oke. Baru masuk 3 bulan kuliah. Oke. 3 bulan atau 4 bulan kayak gitu. Tapi berani ya. Iya, walaupun berani. semester 1 ngelawan semester 4 ya. Ajang percobaan lah. Interestnya awalnya cuma mau jadi partisipan, ya dikasih bonus Tuhan sampai juara. Betul. Luar biasa. Kemarin emang pesertanya rame ya, banyak ya? Rame, yang offline-nya itu pada akhirnya dipilih 6 tim terbaik, tapi kalau misalkan penyisian by daringnya itu banyak, sekitar around 20-an. Oke, selanjutnya ngikutin kompetisi apa lagi? Nah, concernnya pada akhirnya karena debat hukum itu terlalu analisisnya apa ya? Orangnya tuh kayak terlalu data dan segala macam, susah untuk menyampaikan critical thinking kita. Jadi pada akhirnya saya lebih concernnya tuh ke debat bahasa Indonesia dan debat bahasa Inggris. Oke, jadi tergiringnya ke situ malah ya. Karena mosinya itu lebih general, kita ngomongin ekonomi, kita ngomongin mosi internasional, sosial, gerakan sosial. Jadi kayak banyak nambah meter dan pengetahuan saya juga yang bisa saya gunakan di kehidupan sehari-hari. Lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi. Tapi kalau dipilih nih, kalau ketika kamu debat hukum tadi katanya diberikan waktu selama kurang lebih 1 minggu untuk bisa mengumpulkan data dan mempersiapkan bahan untuk berdebat. Sementara debat bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris mungkin itu 30 menit sebelum kompetisi berlangsung. Nah, kamu lebih nyamannya yang mana? 30 menit sebelum berdebat. Oh gitu. Iya, karena di situ tuh di debat bahasa Indonesia itu emang kita tuh bebas untuk mengasah critical thinking kita. Cuman kalau di debat hukum kan kita nggak boleh gunain critical thinking kita tanpa base misalkan data ataupun regulasi. Jadi ya sulitnya kayak gitu. Tapi cukup waktunya 30 menit ketika kamu harus menyinkronkan apa yang ada di isi otak kamu sama teman-teman yang lain, partner lain. Untuk pertama kali masuk sedikit susah karena misalkan menyatukan 3 pemikiran, tapi kalau udah terbiasa ya bisa. Karena pada akhirnya ya mosinya itu kan meternya udah kita pelajari sebelum-sebelumnya secara general. Berarti di sini kamu juga harus punya chemistry dong dengan teman-teman. Iya. Nah, gimana cara kamu bangun chemistry supaya biasanya tuh ya, kalau misalnya orang udah punya chemistry, kedip mata aja udah tahu nih mau ngomong apa. Mengendus aja udah tahu mau ngomong apa, apalagi gerakin bibir sedikit aja udah tahu mau ngomong apa. Nah, gimana kamu bisa mengusahakan chemistry itu tumbuh gitu? Alhamdulillahnya ketika misalkan kita ada mau kompetisi, kita tuh emang ngelakui bonding yang luar biasa. Misalkan ya kita 1 minggu camp bareng-bareng, ataupun kita misalkan nggak cuman latihan bareng-bareng, misalkan makan ataupun komunikasi ataupun teleponan tuh ngomongin isu terkini dan segala macamnya. Jadi alhamdulillah ya bondingnya itu dibangun ya sesuai dengan ya lamanya kita berteman juga, waktu latihan dan segala macam. Seia sekata, seiring sejalan dan bermufakat. Tapi kadang bentrok juga sih tetap masih. Iya. Itu bentrok biasanya dalam hal apa ini? Misalkan, ketika di debat bentroknya atau pada saat latihan? Saat kita pembedah kasus 30 menit itu kita debatnya kadang. Oh ini nggak bawa ke sini. Enggak kok ini bawa ke sini. Tapi kan endingnya kita debat harus punya satu pemikiran yang sama. Iya. Gara-gara ini 3 berarti 2 suara ya. Iya. 2 suara terbanyak itulah yang akan diikuti. Iya, benar. Misalnya 2 yang pro ya udah, yang 1 kontra harus ngikut yang ke pro gitu. Jadi ada check and balance lah kalau misalkan kita bilang kan. Jadi nggak diterima matang-matang ide kita, tapi ada orang yang check and balance juga terhadap ide kita. Jadi itu bagusnya juga kalau misalkan kita nggak pemahaman. Jadi kita tahu kurang-kurangnya apa aja. Tapi kamu pernah ngerasain ketika kamu berdebat ya, kamu punya opini gitu. Opini yang pengen kamu sampaikan ternyata bertolak belakang dengan 2 teman ini dan kamu harus terpaksa mengikuti apa kemauan dari teman ini.
Belum kayaknya. Belum pernah. Biasanya mereka yang mengikuti saya. Kamu leadnya kayaknya di sini. Iya, sedikit mendominasi sepertinya. Oke. Tapi kalau seandainya nih di posisi itu, ya di posisi itu, nah apa yang kamu bakal lakukan? Ya, yang pertama ya kita bakalan diskursus ataupun rasionalisasi. Mungkin kalau misalkan setelah rasionalisasi menurut kita ide mereka yang lebih bagus, ya kita bakalan gunain ide mereka. Tapi ya nggak ninggalin secara semuanya juga ide saya. Palingan kita masukin ide-ide yang mungkin relate masih sama ide-ide mereka. Jadi kamu harus cari ya di mana part yang memang cocok bener-bener untuk memasukkan ide kamu tadi, tapi tetap konteksnya harus sesuai dengan pemikiran mereka teman-teman. Dicari benang merahnya lah. Cari benang merahnya, betul. Tapi kan tujuannya sama ya, untuk menang ya. Benar. Menang harus. Oke. Untuk prestasi-prestasi di debat selain juara 3 nasional tadi apa lagi nih, Nando? Banyak, kalau misalkan kayaknya lebih dari 20-an kalau saya lihat ya. Kalau juara di universitas kan sering ngadain event debat nasional, itu sekitar 20-an. Cuman yang paling prestis mungkin diadain sama Puspresnas. Waktu itu masuk octo finalis di peringkat 21 dari 113 universitas Indonesia. Oke. Ya, endingnya dari seluruh prestasi itu alhamdulillah waktu tahun 2022 ya saya diundang sama waktu G20 itu diundang di sama, Bali ya? Iya, di Bali. Saya diundang sama divisi legal, ada namanya BUMN Legal Summit. Jadi setiap provinsi ngirimin satu pemuda prestasinya dan kita kumpul semua di BUMN Legal Summit dalam G20. Prosesnya gimana tuh? Prosesnya pertama surat dari kementerian dikirim ke universitas masing-masing untuk nentuin satu mahasiswa terbaik. Terus juga kita ada ngirim esai, dan kalau misalkan kita bisa dan diterima sama mereka, nanti dihubungi sama mereka. Dan semua akomodasinya ditanggung sama Kementerian BUMN. Oke. Dan itu prestasi yang paling saya banggakan karena di sana ada ketemu Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, dan semua direksi komisaris BUMN datang semua di Merusaka Bali tahun kemarin. Dan sejumlah kepala daerah juga hadir waktu itu ya. Kepala daerah, kepala negara juga dari berbagai negara yang ada di dunia dalam acara G20. Tapi emang itu benar-benar acara yang luar biasa banget ya. Dan ini juga menjadi suatu kebanggaan kamu bisa mendapatkan ruang dan juga kesempatan sehingga kamu bisa hadir dalam acara G20 di Bali. Oke, baiklah. Ini luar biasa banget, dari debat saja ini bisa mengantarkan juga Nando untuk bisa datang di event internasional yang keren banget, dan ini juga bisa menjadi motivasi untuk anak-anak muda lainnya supaya bisa menyusul jejak dari Nando ya. Intinya fokus sama satu hal, karena saya lihat anak muda zaman sekarang itu karena FOMO yang tadi kata Abang FOMO, jadi nggak bisa fokus ataupun konsen kayak gitu. Misalkan ada struggle dikit di tengah, dia langsung pilih hal lain ataupun hal baru untuk diikutinya. Which is itu nggak apa-apa, tapi pada akhirnya juga harus tetap konsisten di dalam satu bidang biar bisa sampai ke titik tertinggi. Tapi menurut kamu apa sih yang bisa mempengaruhi itu semua? Apa yang bisa mempengaruhi orang tuh jadi FOMO gitu, nggak konsisten dengan apa ketetapan ataupun tujuan dari mereka dari awalnya gitu? Pertama mungkin karena emang masih terpengaruh sama teman-teman, jadi belum bisa menentukan labil nyamannya di mana. Labil kah? Iya, bisa bilang labil kayak gitu. Tapi ya paling penting itu kemungkinan banyak orang yang kayak gitu tuh ya belum tahu mau kemana, jadinya mau cobain satu-satu dan FOMO ikut orang. Tapi ketika nggak sesuai ya dia nggak mau menghadapi struggle-nya, malah pilih hal-hal lain. Berarti dia mencoba untuk menyeleksi dong? Iya, mencoba untuk menyeleksi. Tapi tuh kita kan sebagai manusia kalau misalkan udah ikut satu, misalkan ada struggle, mungkin coba dihadapi dulu. Tapi pada status quo banyak anak muda yang ada cobaan ya kita lari aja cari yang lain, nanti ada cobaan lagi lari lagi yang lain. Mungkin itu yang perlu dicatat buat diri saya sendiri ataupun teman-teman yang nonton juga. Untuk kalau misalkan ada struggle, coba dulu dilewatin sampai batas kemampuan kamu. Oke, biasanya kan kalau FOMO ini kan ke lifestyle ya. Iya, lifestyle. Tapi kalau FOMO tentang prestasi gimana dong? Kayak itu, misalnya dia ikut-ikutan tentang kayak kamu bisa harus jadi ini finalis debat gitu, pemenang debat. Nah, seperti apa? Itu kalau FOMO dalam prestasi sangat bagus ya. Karena pada akhirnya bisa jadi contoh yang baik, ataupun kalau misalkan kita yang FOMO sama seseorang ya kita bisa jadi ini itu pemantik kita buat semangat. Tapi kenapa nggak ada ya FOMO untuk prestasi ya?
Mungkin belum ada, bukan tidak ada tapi belum ada ya. Iya. Kan kebanyakan FOMO tuh lebih ke lifestyle, ada kafe baru harus ke sana, ada gerakan baru di ini media sosial harus ngikutin gitu. Iya, mungkin ya. Mungkin ada tapi tidak terlihat. Oke, tidak se-hype ini ya, Tidak se-hype se-hype lifestyle itu, ya. iya. Tapi semoga Karena nanti Nando iya. bisa jadi pionirnya nih. Iya, karena mungkin teman-teman yang mungkin belum terjun di dunia kompetisi prestasi mungkin belum ngerasain benefitnya. Saya dulu awalnya kalau belum ngerasain benefitnya juga kayak ya mendingan main dan segala macam. Tapi pada akhirnya ngerasain benefitnya sebesar itu dan sampai bisa ke acara internasional pada akhirnya ya mau konsisten di situ. Tapi kalau ngomongin masalah antusias, nah kalau kamu ngelihat antusiasnya gimana sekarang? Kalau antusiasnya sekarang masih sangat sustain keberlanjutan di dunia debat kalau Tapi misalkan banyak. hukum. Lumayan banyak tapi Lumayan sedikit banyak. sudah menurun. Berarti turun dong. Iya, lumayan. Banyak tapi turun. Iya, Kalau banyak. angkanya dibandingin mungkin beberapa Kalau periode yang lalu agak turun. Agak turun. Tapi masih dalam kategori banyak. Oke. Iya. Kenapa tuh? Kok bisa turun kalau menurut kamu? Mungkin ya kemarin sehabis masa Covid mungkin ya. Sehabis masa Covid juga sekarang mungkin kalau misalkan kuliah sendiri itu udah banyak sekali cabang-cabangnya, misalkan program dari Kementerian Pendidikan kayak magang merdeka dan segala macamnya. Mungkin ada sebagian segmentasi orang-orangnya yang pengen fokus di situ juga. Sebenarnya itu nggak jadi suatu permasalahan sih. Kayak gitu. Oke, baiklah. Kita lanjutkan lagi. Ini si Nando juga menjadi founder dari komunitas debat Yes, yang ada di Jambi. benar. Nah, ini sejak kapan? Sejak kamu kuliah atau setelah tamat kuliah? Setelah tamat kuliah dan dirasa perlu untuk melakukan proliferasi di Provinsi Jambi terutama debat, karena kalau di level nasional ya bisa dibilang ya kita tuh ada, tapi saya pengen itu jadi tempat biar prestasi debat Jambi di tingkat nasional itu semakin baik. Sejak kapan? Tahun berapa adanya komunitas ini? Baru 2024 awal, mungkin awal 2024, baru 1 tahunan. Ini kamu membentuknya kamu sendiri atau gabungan sama teman-teman yang lain juga? Gabungan sama alumni LDBI dan NSDC perwakilan Provinsi Jambi yang pernah ke nasional. Oke, berarti tujuan dari adanya komunitas ini untuk membangun ruang debat juga untuk Iya. anak-anak muda Jambi. Iya, membangun wadah, membangun ruang, dan misalkan kita ada ngerasa minim kompetisi, ya kita kemarin baru buat kompetisinya juga. Kamu buat sendiri dari Yes, komunitas ini? Dari komunitas ini. Oke. Itu pesertanya kalau yang ada di komunitas kamu tuh dari mana saja? Apakah dari anak sekolah juga ada? Atau cuman concernnya di anak-anak kuliahan aja? Di semua segmentasi, ada anak SMA, anak kuliah, bahkan ada juga yang coachingan juga dari luar Provinsi Jambi. Oke, apa saja nih yang dilakukan di komunitas ini? Kita pengen tahu juga nih. Iya, kita biasanya buat timeline itu misalkan sebulan sekali itu ada pelatihan rutin yang dimana coachingnya kita ganti-ganti, ada yang dari misalkan provinsi lain kayak Jawa Tengah, dari DKI Jakarta, jadi bisa sharing-sharing ilmu. Oke. Karena di sebenarnya di provinsi lain untuk komunitas debat itu udah sangat eksis. Nah, tapi mungkin di Provinsi Jambi ya inilah tugas kita yang mungkin pernah wakili Provinsi Jambi buat ngelakuin proliferasi debate di Provinsi Jambi. Jadinya saya buat komunitas itu biar bisa sharing-sharing sama komunitas yang ada di luar Provinsi Jambi. Jadi ilmunya juga bisa kita adopsi dengan Benar. baik. Anak-anak Jambi juga dapat ilmu lewat komunitas ini. Benar. Oke, itu yang bulanan? Bulanan. Setiap bulan? Iya, setiap tahunnya kita insya Allah bakalan ngadain namanya Jambi Debating Competition. Lebih ke event ya? Lebih ke event. Jadi beberapa bulan kemarin kita baru melaksanain juga lomba debat bahasa tingkat Provinsi Jambi, yang dimana antusiasnya luar biasa, ada sekitar 20 sampai 25 peserta yang ikut. Ya kita kaget juga sampai sebanyak itu, dan ya terselenggara dengan lancar. Dan banyak juga support dari pemerintah, Baru baik mau ngomong dari ya. pusat dan daerah. Terima kasih. Saya baru mau nanya nih, kalian Pak ngadain acara gitu dapat support atau enggak? Ternyata memang udah dapat support Iya, ya? dapat support, alhamdulillah. Karena memang mungkin karena relasi tadi juga dan kegiatannya juga positif. Karena itu juga persiapan untuk acara-acara misalkan dari Kementerian Pendidikan, lomba debate. Jadi alhamdulillah kita dapat banyak sponsor, baik itu dari UMKM, dari entrepreneur ataupun dari donatur-donatur, bahkan dari Bapak Ibu mungkin di pemerintah. Oke, karena ini udah dapat support, berarti ini akan menjadi agenda tahunan ya? Yes, menjadi agenda tahunan yang terus ngasih wadah untuk anak-anak muda di Provinsi Jambi. Tapi ada nggak nih satu instansi misalnya gitu yang memang mau melibatkan kalian untuk menjalankan program mereka untuk lomba debat?
Ya, setiap tahun udah 3 tahun ini rutin Dinas Pendidikan Provinsi Jambi itu hire kita buat jadi juri, baik itu di LDBI itu bahasa Indonesia dan NSDC di bahasa Inggris untuk lomba debat tingkat Provinsi Jambi anak SMA. Anak SMA. Untuk menjadi representasi Jambi di tingkat nasional. Nah, kamu kan jadi juri nih. Kamu nilai anak-anak Jambi yang sekarang menempuh pendidikan di sekolah menengah atas ketika mereka berdebat kemampuannya gimana sih? Untuk kemampuan bicaranya, biasanya tuh anak di Sumatera ataupun anak di Jambi itu tuh punya apa ya, komunikasi yang mungkin lebih bagus daripada karena ramah kali ya. Mungkin faktor keramahan dan budaya kita yang memang sering untuk menyapa orang kali ya. Bisa jadi ya. Komunikasinya sangat baik, tapi mungkin yang perlu emang kita ibaratnya kalau mereka maraton kita harus sprint itu masalah literasi ataupun materi bacaan, karena mungkin kalau misalkan kita bandingin sama anak-anak di SMA Jawa yang udah ngomongin tentang SpaceX, Bill Gates dan segala macamnya, ya kita belum sampai literasi sampai ke situ. Mungkin udah ada tapi itu minor. Tapi menurut kamu supaya mereka juga bisa mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi, yang memang tidak hanya sekedar bisa jadi itu adalah yang dasar-dasar saja, tetapi kalau bisa yang lebih luar biasa lagi secara global menyeluruh. Nah, ini tugas siapa yang harus memberikan insight kepada mereka? Iya, sebenarnya itu saya nggak tahu ya. Sebenarnya apakah mungkin memang sudah diajarkan ataupun sudah udah emang dikasih materi sama gurunya. Palingan pesan saya tuh kalau misalkan guru-guru di sekolah itu kasih ilmunya, kita tuh nggak boleh cukup aja sampai situ, tapi harus cari ekstensi penjelasan dari guru, baik itu jurnal, apalagi sekarang ada ChatGPT, mudah banget untuk cari hal-hal kayak gitu. Misalkan kita kan belajar di sekolah tentang misalkan Rengas Dengklok dan segala macamnya, ataupun tentang kemerdekaan Indonesia ya, tapi kita tahu hal-hal dasarnya aja. Nah, kita tuh harus ngulik sampai ke hal-hal dasar, dari dasarnya sampai ke endingnya kayak gimana. Nah, mungkin itu yang dilakukan sama anak-anak Jawa yang emang literasinya mungkin lebih oke dibandingkan Provinsi Jambi. Ya, tapi ini on progress sih. Semoga wadah ini juga bisa jadi salah satu pemantik buat teman-teman yang suka ikut debat mau belajar terus. Kita tahu bahwa guru itu juga memiliki ilmu yang sangat luar biasa, benar yang sekali. bisa kita adopsi juga ilmu-ilmu terbaik dari mereka, dan nantinya juga mereka akan memberikan pengajaran kepada anak-anak SMA untuk melatih debat. Tapi kita juga harus bukan kita ya, tapi menurut kamu apakah juga harus melibatkan praktisi seperti kamu dan juga teman-teman supaya bisa campur tangan juga menjadi mentor, coach yang bisa juga memberikan pengalaman dan juga memberikan ilmu-ilmunya kepada anak-anak SMA yang ada di Jambi? Iya, mungkin ya harus balance antara guru sama semua praktisi dalam bentuk event apapun, terutama kalau debat ya kita harus saling support, saling balance antara guru sama kita selaku praktisi. Mungkin secara metode kita bakalan jauh lebih bagus daripada misalkan ibu bapak guru karena kita langsung terjun. Tapi ya kita nggak boleh pungkirin kalau misalkan dari sisi materi mereka mungkin luar biasa dibandingkan kita gitu. Jadi ketika duanya kolaborasi, saya rasa itu menjadi hal yang baik untuk kompetisi-kompetisi. Ini membuka peluang juga ya Bapak Ibu guru ya, supaya juga bisa melibatkan para praktisi. Bener. Betul nggak? Bener. Tapi sekarang sebenarnya udah mulai sih, tahun-tahun ini udah mulai guru-guru juga, komunitas kita kebenaran sudah roadshow juga ke beberapa sekolah, kayak di SMA 3 Kota Jambi, Bina Kasih, Titian Teras, Man Insan Cendikia, SMA di Saralangun, di Tebo juga udah mulai proliferasi. Roadshow. Sudah ada yang ditarik belum? Sudah, beberapa sekolah juga udah hire kita untuk ngelatih kayak gitu, untuk ngelatih sekolah. Jadi ilmu-ilmu dari senior-senior ini juga bisa ditularkan, salah satunya melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di sekolah. Jadi kita juga bangga nih dengan adanya senior-senior yang sudah terlebih dahulu mendapatkan prestasi di bidang debat ini secara nasional bahkan internasional, dan ini ilmunya kan sayang kalau misalnya nggak ditularkan gitu ya. Harus ada estafet lah kayak gitu. Iya betul, harus merata lah pokoknya, anak-anak Jambi juga harus dapat semua ya. Iya benar. Tadi selain kegiatan event tahunan, terus juga ada event bulanan tadi yang sudah disampaikan dari komunitas debat ini. Nah, kalau untuk kegiatan yang memang lebih spesifik lagi nih, yang untuk menggali dan juga mengasah potensi-potensi anak-anak muda Jambi yang mau ikut debat, mungkin dikasih pembelajaran materi, dikasih pembelajaran pengalaman yang memang dalam suatu acara gitu, ada nggak? Ada, itu yang roadshow tadi. Kita udah mulai roadshow keliling SMA di Kota Jambi sama Muaro Jambi ya. Nanti kita bakalan juga coba
ke kabupaten dan kota lainnya kayak gitu. Jadi kan sebenarnya setiap tahun itu sekolah pasti ada namanya event LDBI atau NSDC, itu dari Kementerian Pendidikan, dan itu event tahunan. Nah dari situlah misalkan 1 tahun sebelum ataupun 5 bulan 6 bulan sebelum lomba itu kita bakalan roadshow. Sebenarnya itu buat nimbulin ini sih, SMA saling kompetitif. Jadi jangan sampai ya SMA 1 ini lebih mendominasi di Provinsi Jambi. Jadi saya pengen kalau misalkan kompetisinya udah kompetitif, pasti hasilnya lebih baik. Bisa mengangkat image juga mungkin. Benar. Selama ini sekolah-sekolah yang dianggap beberapa orang ya menjadi apa ya, ada sebutan sekolahnya gitu, tapi bisa terangkat juga. Iya, benar. Jadi sebenarnya banyak banget bakat-bakat di sekolah yang mungkin kita nggak notice untuk prestasinya, tapi pada akhirnya SDM-nya itu bagus-bagus. Tapi bukan karena mereka nggak bisa ikut, tapi mereka nggak tahu eventnya ataupun mereka nggak punya aksesibilitas. Itulah yang pengen kita lakukan proliferasi melalui komunitas ini, biar semua sekolah-sekolah tahu kalau ada event ini dan mungkin bisa mulai untuk mempersiapkan sumber daya manusia ataupun siswanya di sekolah. Selain roadshow, apa tuh action yang kalian lakukan supaya lebih mengenalkan lagi komunitas ini? Ya kita sering joinan untuk di tingkat nasional, kita sering joinan buat pelatihan sama komunitas-komunitas lain. Sama juga kita karena kita mungkin di event kan di Dinas Pendidikan itu sering ngadain event lomba debat. Nah kita present juga kalau ada komunitas GDC, ada di platform sosial media kita juga, Jambi Debate Community. Dan karena kita anggotanya lumayan menyebar, ada beberapa sekolah yang berbeda di Provinsi Jambi. Jadi dari situ kita kasih mereka pemahaman untuk share ke sekolah masing-masing ataupun at least ke satu kabupatennya. Berarti kamu tidak hanya concernnya di kota Jambi aja ya? Enggak harus di kota Jambi, karena ya... Enggak kota Jambi dan Muara Jambi terdekat? Enggak. Tapi semuanya. Udah nyebar kemana aja nih? Paling jauh untuk kita kemarin kompetisi kita ya sampai Bungo sampai Merangin udah paham GDC, udah kenal GDC, sama udah sering ikut pelatihan GDC. Tapi kalau untuk anggotanya juga ada di beberapa daerah lain? Yes, ada daerah beberapa. Ada ininya juga ya, kayak DPC gitu, cabang yang masing-masing kabupaten kota? Belum seperti itu, tapi ya di beberapa kabupaten karena mungkin ada alumninya, kayak di Tebo ada alumninya, di Bungo ada alumninya. Jadi mereka join komunitas kita, ya mereka bukan handle satu sekolah mereka aja, tapi handle seluruh kabupaten. Baik. Tapi saya penasaran juga dengan anggota-anggota dari komunitas debat kamu. Mungkin boleh kamu sebutkan siapa saja anggotanya dan juga apa nih prestasi-prestasi mereka? Ada Evangeline. Evangeline itu anak Binakasi kemarin. Sekarang kuliah di Sekolah Farmasi ITB. Dia pernah dapat apa nih? Prestasi terbaik seprovinsi Jambi yang belum pernah didapati Provinsi Jambi. Dia mendapat medali perunggu pembicara terbaik di Lomba Debat Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan. Luar biasa. Itu sejak tahun 2014 ada kompetisi itu sampai 2025 baru dia yang berhasil, anak Provinsi Jambi yang mendapat pembicara terbaik di tingkat nasional. Rekor ya. Pecah rekor. Menuai sejarah untuk Provinsi Jambi. Iya, menuai sejarah untuk Provinsi Jambi. Alhamdulillah. Siapa lagi? Banyak ya anggotanya? Ada berapa sih? Ada 30-an. 30-an. Yang seingat kamu aja nih, siapa saja? Ada Evangeline, ada Carlos, juga anak ITB. Dia kemarin anak National School Debating Championship, anak NSDC debat bahasa Inggris. Dan kemarin dia juga untuk pertama kalinya, jadi kalau di debat itu ada divisi A, B, C, D, dan kebetulan Carlos kemarin membawa Provinsi Jambi terbaik di divisi C. Gitu. Jadi ya itu lumayan yang sangat membanggakan juga. Dan untuk pertama kalinya juga kita masuk di 16 besar. Keren. Provinsi Jambi. Pertama kali lagi Pertama kali tahun lagi. berapa? Tahun serempak sama Evangeline 2024 itu tahun kemarin. 2023. 2023. Iya, itu pertama kalinya saya ngelatih debate Provinsi Jambi. Keren. Next siapa lagi? Seingatnya aja. Ada Lauri Laine. Cewek itu, ya? Cewek. Ada Laura. Laura itu kemarin ikut kompetisi debat mahasiswa Indonesia di universitas di salah satu Universitas Ciputra Surabaya. Itu ya kita masuk novice, salah satu juga untuk pertama kalinya KDMI di Universitas Jambi masuk novice. Itu saingannya luar biasa karena ada seleksi di tingkat regional juga. Ketat, jadi ya? Laura itu kemarin finish di peringkat 15 dari 113 universitas di Indonesia. Keren. Dan setelah itu mungkin prestasi-prestasinya yang mengantarkan Laura juga ke ISMA. ISMA itu program dari Kementerian Kampus Merdeka kemarin. Dia akhirnya terima untuk pertukaran mahasiswa di salah satu universitas di
Thailand. Ini 3 orang aja udah keren-keren banget prestasinya dan ya. yang lain-lain. Dan lain-lain banyak pokoknya Banyak ya. banget, ya. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut nanti bisa hubungi Nando aja ya. Atau pantengin IG GDC. IG-nya apa coba sebutin aja nggak apa-apa. Boleh follow IG GDC atau Jambi Debating Community. Nah, kamu kan di sini sebagai founder ya. Iya. Nah, kamu menggerakkan anggota-anggotanya supaya bisa ikut terlibat di berbagai event-event ini seperti apa sih? Karena kita nggak tahu nih, anggota-anggota kan pasti juga punya kesibukannya masing-masing nih. Iya, kebanyakan teman-teman yang udah ngerasain benefitnya sebesar itu, apalagi sudah disupport sama pemerintah Provinsi Jambi, kita ngerasa perlu banget buat juga untuk melakukan ini tanggung jawab kita karena udah banyak terima benefit dari Provinsi Jambi. Jadi Pengabdian kah? Pengabdian. Dan kita ngerasa bangga, Kak, kalau misalkan adik-adik kita Provinsi Jambi itu hebat di tingkat nasional. Karena kita juga dapat pujian kan, wih keren nih adik Nando dari Provinsi Jambi, atau keren nih adik Evangeline dari Provinsi Jambi. Mentornya keren ya. Iya, mentornya keren, dan itu juga bisa untuk buat pemantik sekolah-sekolah lain juga untuk berprestasi kan pastinya. Jadi ya itu yang kami lakukan untuk memproliferasi debat di Provinsi Jambi melalui komunitas itu sih. Oke, siap. Jadi teman-teman semua pasti punya kesediaannya lah untuk tetap bersama-sama bersatu supaya membuat Jambi ini lebih maju lagi, lebih pintar lagi melalui kompetisi debat ya. Tapi kalau kita ngomongin kompetisi debat, selain yang mungkin event yang sudah dilaksanakan oleh kamu, komunitas kamu, dan juga mungkin kerjasama dengan beberapa instansi yang sudah pernah bekerja sama dengan instansi kamu, kalau dari pihak-pihak lain untuk wilayah Jambi, menurut kamu ada nggak perhatian dari pihak-pihak mungkin dari swasta ataupun dari instansi yang selain yang kamu sebutkan tadi untuk menggelar acara debat supaya ini juga bisa menjadi suatu ruang dalam mengasah kemampuan anak-anak muda Jambi? Sejauh ini ada, tapi belum terlalu banyak, dan semoga juga dengan podcast ini bisa mengajak mungkin teman-teman yang ada kantornya ataupun instansi-instansi yang memang biasanya ngadain kegiatan yang populer, misalkan olahraga, seni, dan juga bisa concern di kegiatan yang basisnya akademik, misalkan kayak debat dan segala macamnya. Semoga ini banyak yang nonton ya, Kak. Semoga bisa menarik instansi-instansi lain juga buat bisa ngadain lomba debat. Tapi beberapa lembaga juga udah ngadain, seperti kayak kantor bahasa itu sering ngadain. Semoga makin banyak lagi ya. Bener. Tapi yang tidak perlu dilupakan adalah debat di lingkungan kampus terlebih dahulu kali ya. Iya, benar. Yang mungkin dari level yang tingkat prodi, fakultas, baru universitas gitu. Iya, kalau itu eksis sih sebenarnya. Setiap tahun selalu ada seleksi tingkat prodi untuk tingkat fakultas. Emang semua prodi? Semua prodi. Oh, ada ya? Besok hari Kamis saya jadi salah satu juri di kompetisi debat mahasiswa Indonesia di Universitas Jambi, dan itu melakukan seleksi dari prodi, dari ke fakultas, dari fakultas baru ke universitas, dari universitas ke regional, dari regional ke nasional. Oke, keren. Jadi keren. Berjenjang jadinya. Iya, benar. Dan ini menjadi sebuah keuntungan juga ketika debat tadi memang sudah mengakar di wilayah perguruan tinggi, sehingga ini juga bisa menjadi sarana latihan bagi mahasiswa-mahasiswa ya. Benar banget. Supaya bisa mempersiapkan diri juga di event yang lebih menantang, betul ya? Karena kompetisi ini nih kompetisi yang ada setiap tahun. Jadi ya teman-teman ya juga setiap tahunnya nggak usah ragu untuk latihan debate, karena wadahnya itu selalu ada. Sejak tahun 2014 itu kompetisinya selalu rutin setiap tahun. Bahkan ketika COVID pun kompetisinya tetap ada, meskipun jalan online. Tapi yang kita harapkan semakin banyak lagi tadi ya. Benar. Ada pihak-pihak swasta juga mungkin bisa terlibat. Yang support, terlibat, benar. Nah, kalau bisa dibukanya juga untuk tingkat umum ya. Mulai kompetitif sepertinya. Siapa tahu lebih luas lagi kan. Benar. Jadi yang di tingkat umum yang mungkin sudah tamat dari perguruan tinggi juga punya kesempatan nih untuk bisa balik lagi, mungkin ketika dia di perguruan tinggi udah pernah coba debat ya, pada saat lulus dia pengen coba lagi, ternyata ada. Bener, mungkin itu bisa jadi masukan juga, misalkan ada permasalahan, lebih baik mungkin kita ada analisis debate-nya pro kontranya kan, jadi lebih dapat analisis
analisis yang lebih ilmiahnya. Mungkin pihak-pihak pemerintah boleh kalau mau undang kita buat acara sama-sama. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti ada ya. Sip, sip, sip. Tapi apa ya, benefit dari debat ini kan kita tidak hanya sekedar berkompetisi, tetapi juga kan dari kompetisi debat ini juga bisa menjadi suatu masukan bagi kita supaya kita juga lebih berani untuk dapat menyuarakan, beraspirasi terutama terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin ini tidak pro dengan rakyat. Benar. Apakah itu juga diterapkan oleh komunitas kamu atau kamu secara pribadi supaya kamu juga lebih lebih menantang lagi ke depannya supaya apa yang menjadi aspirasi kamu ini bisa didengarkan gitu? Iya, sebenarnya interest semua debat dengan mosi macam-macam itu kan terhadap permasalahan yang ada pada saat ini atau status quo. Nah, sebenarnya ya kalau misalkan di debat itu kita bisa cari mekanismenya ataupun solusinya yang nanti mungkin juga bisa untuk jadi saran-saran instansi yang mungkin mengalami permasalahan hal tersebut. Karena sebenarnya ya debatnya bakal dipublish di YouTube dan segala macamnya. Tapi untuk beberapa kompetisi, misalkan saya pernah ikut kompetisi di Bawaslu RI juga, itu mereka memang ngasih proposal perdebatan yang emang untuk mencari solusi, dan pada akhirnya solusi dari kompetisi debat itu dipakai untuk menjadi satu bentuk pandangan membuat regulasi. Apa kemarin yang dibahas di Bawaslu? Ya, kita pernah debat di Bawaslu ya tentang menanggulangi money politik, atau kita pernah ngomongin tentang yang untuk future, untuk masa depannya tuh tentang e-voting. Gimana pelaksanaan regulasi untuk pemilihan secara voting. E-voting itu maksudnya nggak pakai konvensional lagi. Online ya, nggak pakai kertas lagi. Nggak pakai kertas lagi, sehingga nantinya tuh langsung bisa lihat satu hari itu siapa yang menang, siapa yang kalah secara realnya. Kalau masukan kamu gimana? Ya, sebenarnya masukan saya sangat setuju, karena pada akhirnya dengan sistem itu ya kita nggak apa-apa investasi lebih besar di awal, tapi kalau itu udah stabil itu bakalan sangat berguna. Yang pertama juga efisiensi, karena kita nggak perlu lagi berjenjang dari tingkat TPS ke kelurahan, kecamatan, kabupaten. Itu kan prosesnya lama, belum lagi mungkin chaos dan segala macam, ada yang nggak terima dan segala macam. Tapi ketika hasil itu diketahui satu hari itu yang sama, jadi ya bakalan lebih objektif mungkin dinilai masyarakat, tapi problemnya bagaimana pada akhirnya regulasi dan pengawasannya itu bisa baik untuk dijalankan. Tapi gimana dengan kejahatan cyber? Ya, itu problemnya menjadi kejahatan cyber kayak gitu. Nah, itu yang harus dimitigasi dari misalkan besok untuk membuat sistemnya, ataupun mungkin ada penanggulangannya yang perlu kita rumuskan sama-sama. Itu yang sebenarnya problemnya yang mungkin belum bisa terpecahkan. Tapi sebenarnya kalau studi komparasinya ada beberapa negara kan yang udah gunain e-voting. Gitu. Tapi kalau menurut kamu, ini kita lanjut lagi di e-voting ya, mumpung kita ngomong sama yang suka debat nih. Iya, benar. Kalau masalah e-voting ya, kalau menurut kamu ya, kan biasanya kalau sudah menggunakan suatu akses aplikasi ataupun website, kalau udah banyak banget penggunanya, itu bisa jadi lelet ya. Lelet banget untuk aksesnya. Apakah ini juga akan mengganggu nantinya? Sebenarnya itu juga salah satu problem, tapi kita lihat dari misalkan Sirekap yang udah berjalan pada status quo, ya mungkin masih ada kekurangannya, makanya itu ide masa depan yang memang harus terus diperbaiki. Tapi rasa saya kalau misalkan mengenai lelet ataupun gangguan dan segala macam, itu bisa dimitigasi sih dengan hal-hal inovasi yang baru. Bisa diantisipasi juga ya. Contohnya Sirekap juga sudah sangat membantu, walaupun ada error-error sedikit, ya hal-hal tersebut yang kita perbaiki kayak gitu. Oke, baiklah, luar biasa. Itu tadi penampilan dari finalis nomor 1 ya. Oke lah, ini luar biasa banget ya. Berarti banyak banget prestasi yang udah didapatkan oleh Nando. Bahkan sekarang dia juga sudah menjadi seorang mentor dan juga juri dalam kompetisi debat ya. Tidak hanya di Jambi tetapi juga bahkan untuk kompetisi di nasional ya. Baik, kita tinggalkan debat. Ini tadi saya sudah spill juga di awal bahwa kamu adalah seorang owner dari UMKM Cita Rasa. Yes, Cita Rasa. Iya, ini UMKM apa nih? Cita Rasa ini apa? Cita Rasa ini sebenarnya salah satu nama dari ya bisnis kecil-kecilan kita sama teman kita di FNB, itu mie ayam. Sebenarnya dari kita yang suka makan mie setiap hari. Suka makan mie atau suka masak mie nih? Suka makan mie. Suka makan mie. Karena anak kuliahan ya? Iya, bukan itu ya. Bukan mie instan ya, tapi emang suka makan bakmi. Suka makan, gitu. Pencinta mie. Tapi favorite meals ya? Iya. Tapi pada akhirnya ada keresahan, misalkan
kalau mie ayam di Jambi kan masih dicampur sama kuah ya. Kita tuh kurang suka kalau mie ayamnya campur kuah. Kita tuh lebih suka nggak suka yang basah. Iya, sukanya mie ayam yang kuahnya terpisah. Sukanya yang kering. Iya. Apakah mie ayam ini pernah didebatkan juga sehingga kamu nekat nih untuk buka usaha mie ayam? Enggak sih sebenarnya, tapi pernah dapat mosi yang aneh, intermezzo sedikit, itu kita ngebuktiin kenapa kue asin itu lebih baik daripada kue manis. Oke, kenapa kue asin lebih baik daripada kue manis? Iya. Coba. Karena kan kalau makannya nggak berlebihan, rasanya aman-aman aja ya, baik-baik aja. Cuman yang nggak boleh ini kan berlebihan gitu. Kenapa? Kamu debatinnya kenapa ini kue asin lebih baik daripada kue manis? Iya, mungkin bisa dilihat dari misalkan aspek kesehatan. Kalau kue manis itu mungkin mengandung gula yang berlebih dan segala macam. Jadi nanti komplikasi gitu. Komplikasi dan segala macam. Ya, tapi di sisi lain kalau misalkan kebahagiaan kamu dengan makan kue manis, ya kita harus menjunjung tinggi hak kebahagiaan seseorang kan. Betul. Tapi apapun makanannya, minumannya tetap air putih dan makannya jangan berlebihan. Ada lagi? Nggak ada sponsor. Tadi pasti pengen mau bilang teh tuh tadi ya. Oke, akhirnya terciptalah usaha Cita Rasa ini. Mie ayam. Iya, kita tuh sebenarnya suka makan mie ayam yang kuahnya terpisah, tapi kalau di Jambi itu kan banyaknya yang bakmi. Iya. Tapi kita pengen ayamnya itu ayam Wonogiri kayak mie ayam. Jadi kita ciptainlah mie ayam Cita Rasa dengan rasa mie ayam, tapi penyajian bakmi. Oke, lebih kering ya. Lebih kering. Tapi kalau mau pakai kuah tinggal dicampurin aja. Idenya dapat dari mana? Gara-gara cuman makan mie tadi, tapi kan ada resep dong. Ya, resepnya dapat dari mana? Oh ya, resepnya dapat dari orang tua sendiri sebenarnya. Pengusaha juga orang tua suka masak juga dan sering makan mie ayam orang tua juga enak kayak gitu. Tapi ya kita modifikasi dengan kemauan kita. Misalkan kita juga jual mie ayam pengen yang cukup sehat, jadi kita nggak pakai micin di mie ayamnya. Oke. Jadi ya rasanya memang sedikit nggak medok sekali seperti yang mungkin yang kita suka makan kayak di gerobak biru mie ayam dan segala macam ya, tapi emang interest kita pengen jual mie ayam yang sehat. Kita berarti banyak ya? Iya, saya dan teman-teman saya. Berapa orang nih? Ada untuk yang benar-benar itu ada sekitar 3 orang. Cuman yang fokusnya benar-benar 3 orang. 3 orang. Ini tim intinya ya. Tim intinya. Cuman yang membantu kayak misalkan marketing, yang ngurusin ya itunya waiters dan segala macamnya juga bantu kita ngasih ide-ide karena masih baru kan. Oke, progresnya gimana sekarang? Progresnya buka mau buka lagi nih. Iya. Mie ayamnya kemarin bulan puasa bukanya sebenarnya. Udah puasa, launching bulan puasa. Launching itu di Lebak Bandung, tapi ya karena tempatnya nggak bisa buka sampai pagi kita. Iya, karena kita dulu dibawa kayak dibawa pondasinya kalau paginya itu masih showroom mobil, jadi tempatnya kurang membadai. Akhirnya sharing ya tempatnya ya? Iya, sharing sore sampai malam. Karena waktu itu kan bulan puasa juga nggak mungkin buka dari pagi atau siang kan. Harus sore kan. Harus sore kan. Nah jadi alhamdulillah ini juga kita cari tempat dan ya bakal rilis di bulan 6. Jangan-jangan ini tempatnya nanti juga akan ada kelas debat di situ. Mungkin bisa jadi orang debat, belajar di sana. Iya, kalau lapar abis debat tinggal makan mie ayam. Benar. Jangan gitu ya. Ide yang bagus. Bisa sekalian ya untuk base camp dari komunitasnya. Bisa. Oke. Jadi apa yang kamu bayangkan di sini kan kamu sebagai mentor debat, juri debat dan juga sebagai pengusaha. Sebenarnya apa sih yang kamu bayangkan ke depannya dengan beberapa bidang yang kamu jalani saat ini? Sebenarnya saya menjalani bidang yang emang sejatinya saya sukai pada akhirnya. Jadi ketika pun nanti ada struggle ya saya bakalan menghadapi. Dan ya saya pastikan nantinya ya apa yang udah saya jalani bakalan saya usahakan sampai ke level yang paling tertinggi sebisa saya. Nah, tapi ada satu pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Kamu kan habis lulus CPNS nih. Iya, benar. Ya kan, otomatis nanti waktu kamu banyak tersita ketika kamu kerja dan menunggu penempatan penempatannya gitu. Kalau dapat di Jambi alhamdulillah bisa kamu teruskan, bisa curi-curi waktu. Tapi kalau ditempatin di luar gimana? Bagaimana dengan komunitas ini nantinya? Oke, kalau komunitas sendiri sebenarnya saya nggak takut lagi karena misalkan di komunitas sendiri sudah banyak estafet yang bakalan bisa handle. Tapi pun banyak ya? Iya, tapi pun ketika misalkan saya nggak di Jambi ya kita bakalan tetap bisa daring dan segala macam. Atau mungkin ketika event kemarin teman-teman kayak Carlos, Evangeline itu dari ITB itu pulang ke Jambi jadi tetap bisa terlaksana dengan baik sih kayak gitu. Oke, tapi kalau seandainya kamu ditempatkan di suatu daerah yang belum ada komunitas debatnya, apakah kamu juga akan mendirikan komunitas debat di sana? Kamu akan merangkul anak-anak muda sana? Nah, itu kita lihat nanti. Tapi niatan ada? Niatan ada. Ada ya? Karena emang suka debat jadi pengen aja ilmunya di-share ke teman-teman
teman-teman. Karena saya ngelihat banyak banget SDM yang bagus, tapi pada akhirnya kurang wadah. Itu yang pada akhirnya nggak bisa nge-handle SDM bagus di Indonesia. Oke. Nah, seandainya nih ya, kamu berharapnya nempatnya di mana? Di Jambi. Di Jambi ya. Nah, ini seandainya nih kamu tidak di Jambi, mie ayamnya gimana? Kalau mie ayam aman ya. Karena mie ayam itu sebenarnya udah sama-sama sama teman-teman dan sebenarnya udah jelas juga SOP-nya gimana, resepnya gimana. Ya sebenarnya itu tinggal jalan aja. Tapi mau buka lagi nggak di tempat lain? Oh, itu bisa untuk ekspansi ya ke daerah penempatan saya. Siapa tahu kan? Iya, bisa. Atau buka franchise buat buka franchise gitu ya. Oke, luar biasa. Semoga apapun yang kamu usahakan selalu memberikan hasil yang terbaik ya. Dan juga ini merupakan suatu tujuan yang action yang mulia juga untuk bisa memberikan motivasi untuk anak-anak Jambi supaya mereka juga mampu untuk meraih prestasi, dan Jambi nanti juga akan selalu mencetak sejarah di berbagai kompetisi debat yang ada di Indonesia bahkan internasional. Amin. Terima kasih banyak ya Nando ya sudah hadir di podcast Punyo Kita. Tapi sebelum kita tutup podcast kita, kamu mau salam-salam dulu nggak? Udah kayak radio ya. Mau saham-saham dulu nggak? Saya kasih waktu nih. Kalau saham-saham enggak, cuman ajakan aja buat nantinya. Mungkin saya bakalan share juga kan nanti podcast ini ke teman-teman siswa ataupun mahasiswa. Pastikan memang di tahap-tahap pencarian kedepannya mau kemana itu memang benar-benar dengan selektif, dan ketika udah ngerasa itu hal yang pas, pastikan jalani dengan serius. Karena pada akhirnya ketika kamu suka suatu hal pasti akan ada butiran-butiran struggle juga yang dihadapi, dan itu harus dihadapi biar kamu bisa jadi level yang tertinggi. Badai pasti berlalu ya. Badai pasti berlalu. Harus lewati saja. Siap. Oke, baiklah, terima kasih. Mungkin di akhir segmen ini kamu bisa mengucapkan terima kasih juga. Terima kasih telah menyaksikan podcast Punyo Kita. Pakai gaya debat kamu seperti apa? Boleh. Kalau tadi gaya saya gini nih. Nah, gaya kamu boleh bebas seperti apa? Silahkan, Nando. Untuk masyarakat semua, penonton semua, terima kasih karena sudah menyaksikan podcast Punyo Kita. Gayanya mana? Bingung gayanya gimana ya? Podcast punya kita, nggak tahu, nggak pakai gaya. Gayanya bebas mau kemana? Ya, udah deh kalau terima kasih. Si Nando bingung, saya bingung, penonton juga bingung. Terima kasih udah menyaksikan saya dan juga Nando di podcast Punyo Kita.